Ini kalau C ini namanya konstanta. Seperti plus 1, plus 1, plus 4 namanya konstanta ya, C. Nah, tapi untuk M-nya ini, gradien ini, saat kita mendapatkan M, itu Y-nya harus sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Bapak Muhammad Rizky Aulia, guru receh yang berfaedah, ya. Kemarin kita udah belajar tentang gradien, tingkat kemiringan dari jarak atau dari titik koordinat. Nah, sekarang bagaimana kalau dari fungsi tersebut, dari rumus fungsi tersebut? Mungkin kita sudah tahu rumusnya, ada Y sama 2X kurang 1, Y sama dengan X tambah 1, Y sama dengan negatif 3X tambah 4, dan seterusnya. Ini adalah fungsi atau persamaan garis lurus. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui gradien dari persamaan garis lurus, ya? Nah, sekarang kita lihat. Tadi kita sudah belajar tingkat kemiringan di pertemuan sebelumnya. Di sini Y sama dengan X tambah 1, ini tingkat kemiringannya. Y sama dengan 2X kurang 1, kemiringannya lebih lagi. Nah, sekarang coba dilihat, mana yang lebih miring? Tingkat kemiringannya mana yang lebih tinggi? Yang X tambah 1 atau 2X kurang 1? Nah, benar ya, jawabannya yang Y sama dengan 2X kurang 1. Itu tingginya, miringnya semakin tinggi. Tingkat kemiringannya semakin besar. Sekarang kita lihat yang satu lagi, 3X tambah 4. Ya, ketika negatif 3X tambah 4, kemiringannya kebalik. Tinggi kemiringannya, tapi berbalik arah. Nah, kira-kira kalau dari angka, apa yang mempengaruhi? Coba, kira-kira apa yang mempengaruhi tingkat kemiringan kalau kita lihat dari rumusnya? Nah, kalau ada yang bisa jawab, hebat. Jawabannya adalah dari koefisien X-nya. Lihat, kalau koefisien 1, segini kemiringannya. Kalau 2, makin miring lagi. Kalau 3, 4, semakin miring. Semakin bagus tingkat kemiringannya. 1, 2. Makanya 2 lebih sama 1 lebih besar 2 tingkat kemiringannya. Sedangkan ini karena negatif langsung berbalik arah. Jadi tingkat kemiringan itu bisa dilihat dari sini. Karena itu kita bisa tahu bahwa gradiennya bisa dilihat dari, kalau ini gradiennya 2, ya. Kalau yang ini gradiennya 1, kalau ini gradiennya adalah negatif 3. Nah, jadi kalau dari persamaan garis lurus, jawabannya untuk saat ini mudah. Gimana cara menentukan gradiennya? Yaitu dari koefisiennya. Nah, seperti itu. Ini 2, ini 1, ini negatif 3. Nah, sampai sini dipahami ya. Sekarang Bapak kasih contoh soal yang gampang, ya. Perhatikan baik-baik. Baik, sekarang lihat baik-baik. Tentukan gradien dari atau M dari 4 garis persamaan tersebut. Coba dalam hitungan berapa detik kalian jawab. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Oke, udah bisa? 1, 2, 3. Coba jawabannya berapa enggak tebak-tebakan kalian? Ini gradiennya 4. Ya, M-nya 4. Gampang ya? Ini Y-nya sama dengan berapa? Gradiennya 2. Gitu aja. Ini berapa? Awas, bukan 0 jawabannya ya. Jawabannya 1. Karena masih ada X-nya. Nah, kalau ini apa? Gradiennya negatif 3. Seperti itu. Ini adalah cara menjawab gradien kalau garisnya seperti ini. Tapi
masalahnya persamaan garis lurus nggak hanya kayak gini. Karena ada banyak contoh-contoh persamaan garis lurus. Nah, seperti apa contohnya? Coba kita lihat yang satu ini. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang satu ini. Tadi kita udah tahu ada 3 persamaan garis lurus yang di garis yang sudah Bapak gambar. Min 3x tambah 4, x tambah 1, dan 2x tambah 1. Kan ya? Nah, ini rumus dasarnya Y sama dengan MX tambah C. Jadi syaratnya Y-nya harus sendiri untuk mendapatkan nilai M. Sekali lagi, syaratnya Y-nya harus sendiri atau koefisiennya 1. Biar bisa mendapatkan M atau nilai gradiennya. Ini kalau C ini namanya konstanta. Seperti plus 1, plus 1, plus 4. Namanya konstanta ya, C. Nah, tapi untuk M-nya ini, gradien ini, saat kita mendapatkan M, itu Y-nya harus sendiri. Ingat ya, baik-baik ya. Contoh berikut ini. X tambah Y sama dengan 4. Berapa gradiennya? Nah, jawabannya bukan 4, salah. Terus kalau X-nya koefisien 1, salah juga. Caranya gimana? Y-nya harus sendiri. Ini X positif apa negatif? Positif. Kalau pindah jadi negatif. Y sama dengan negatif X tambah 4. Ya, X-nya positif, kalau pindah jadi negatif. Seperti itu. Nah, negatif X koefisiennya adalah M sama dengan negatif. Karena kan kalau MX-nya sendiri 1 ya. Tadi ya kita ketemu kalau X-nya 1, kalau X-nya tidak ada angkanya berarti koefisiennya 1 atau gradiennya 1. Nah, kalau negatif berarti negatif X berarti negatif 1. Ini jawabannya. Hati-hati ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Misalkan 3x tambah y sama dengan 5. Berarti berapa gradiennya? Berarti berapa gradiennya? 3x positif apa negatif? Positif. Kalau pindah jadi negatif. Jadi y sama dengan negatif x tambah 5. Berarti ketemu nggak gradiennya berapa? Sama nggak sama rumus ini? Posisinya sama ya. Y sama dengan mx tambah c. Sehingga m-nya ketemu berapa? Negatif 3. Kayak gitu. Sekali lagi, contoh lagi. Misalkan y kurang 4x sama dengan 7. Berapa nilai m-nya? Nah, ini negatif. Kalau pindah jadi apa? Positif, ya. Y sama dengan 4x tambah 7. Nah, udah sama nggak sama rumus di atas? Udah sama ya, posisinya y-nya sendiri. Ingat, y-nya sendiri. Terus x-nya 4, m-nya, dan c-nya 7. Maka m-nya sama dengan 4. Seperti itu. Ya, ini untuk penjumlahan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau yang seperti ini? Contoh ya. 3y sama dengan 4x tambah 5. Gitu ya. Berarti berapa gradiennya? Jawabannya berapa? Kalau jawabannya 4, salah. Kenapa? Ingat di sini rumusnya y-nya sendiri apa berdua? Sendiri. Ingat, y-nya harus sendiri. Artinya 3-nya harus dihilangkan atau dipindahkan. Maka caranya seperti ini. Ini kan 3, kalau 3 ya berarti dikali apa ditambah? Dikali ya, dikali. Jadi 3 dikali y sama dengan 4x tambah 5. Ketika dipindahkan menjadi, kalau kali menjadi apa? Menjadi dibagi. Berarti y sama dengan 4x per 3 ditambah 5 per 3.
Karena kalau dibagi harus dua-duanya dibagi. Nah, di sini ketahuan berarti M-nya berapa? 4/3. Gitu ya. Sekali lagi. Misalkan 2Y sama dengan 5 kurang 2X. Berapa nilai M-nya? Lihat posisinya, jangan sampai salah ya. Posisi X-nya ada di mana? Di sini ya. Berarti kita nanti ambil yang di sini. Nah, ini kali kalau dipindahin jadi diapain? Dibagi. Berarti Y sama dengan 5/2 kurang 2/2X. Nah, berarti M-nya sama dengan berapa? Ingat ada negatifnya di sini ya. Berarti negatif 2/2. 2 bagi 2 berapa? 1. Berarti M-nya sama dengan negatif 1. Satu lagi nih biar makin paham ya. 2X tambah 3Y sama dengan 4. Wah, ini gimana nih ya? 2X tambah 3Y sama 4. Berapa gradiennya? Sekarang lihat caranya. Pertama pindahin dulu. 3Y sama dengan positif, kalau pindah jadi apa? Negatif. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dikali. Kalau dipindahin jadi diapain? Dibagi. Y sama dengan negatif 2X/3 ditambah 4/3. Nah, dari sini kita bisa mengetahui gradiennya adalah berapa? Ya betul, jawabannya negatif 2/3. Oke. Nah, dari sini kita tahu bagaimana cara mengetahui gradien dari persamaan garis lurus yang macam-macam. Bisa yang dari sini X tambah Y, atau misalkan dari Y kurang 4X sama dengan 7, atau 2X tambah 3Y sama dengan 4, dan seterusnya. Dan masih banyak contoh-contoh persamaan garis lurus lainnya. Gimana kita bisa mengetahui gradien dari rumus-rumus tersebut? Caranya adalah seperti ini, ya. Tolong pahami baik-baik, dan insya Allah kita akan perbanyak latihan, ya. Nanti di deskripsi Bapak akan tuliskan latihan-latihannya. Kalian coba jawab gradiennya berapa. Mungkin itu saja dari Bapak. Semoga bermanfaat dan bisa memahami tentang bagaimana cara mengetahui gradien. Sekian dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kelebihan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.